Halo guys, jumpa lagi di channel Stock Movie. Kali ini kita akan membahas film aksi dari negara Cina. Film ini berjudul The Thousand of Fesdunjia, yang rilis pada tahun 2015. Menceritakan seorang pria bodoh yang secara ajaib mendapatkan kekuatan luar biasa. Bersama-sama dia menyelamatkan bumi dari serangan para monster yang ingin menghancurkan bumi ini. Film ini sangat sayang kalian lewatkan karena jalan cerita yang menarik dan juga lucu. Tanpa basa-basi, ayo kita langsung saja menuju Stock Movie. Jangan lupa dukung kami, agar channel ini dapat terus memberikan cerita film yang lebih menarik lagi. Di sebuah markas polisi di Cina, para polisi sedang asyik bermain judi. Di sana terdapat seorang polisi baru bernama Dao Yiqiang, yang sedang ingin memenangkan taruhan. Dia pun mengangkat beban batu besar itu dengan sekuat tenaga, hingga batu itu terangkat tinggi. Teman-temannya banyak yang jengkel, karena mereka kalah dan kehilangan banyak uang. Di sana terdapat senior Dao Yiqiang yang ingin balas dendam dengan menjahili Dao Yiqiang. Senior itu meminta temannya untuk membuatkan sketsa buronan palsu, sehingga Dao Yiqiang akan kesulitan mencarinya. Dao Yiqiang dilarang kembali lagi ke markas polisi, sebelum dirinya berhasil membawa buronan itu. Keesokan harinya, Dao Yiqiang pergi ke pasar dan bertanya kepada seorang pedagang di sana. Dia menunjukkan gambar buronan yang sedang dia cari. Di samping pedagang itu, terdapat seorang wanita jelek yang menguping pembicaraan mereka dan menghina Dao Yiqiang sebagai polisi yang bodoh. Wanita itu mengatakan jika sketsa buronan itu adalah palsu, dan menunjukkan wajah-wajah di buronan itu adalah orang dan hewan di sekitarnya. Dao Yiqiang tidak terima dihina oleh wanita jelek itu dan tidak percaya dengan perkataannya. Tiba-tiba, Dao Yiqiang melihat ada seorang pria bertubuh besar membawa kendi yang sama persis dengan di sketsa buronannya. Dao Yiqiang lalu bergegas mengejar buronan itu. Wanita jelek itu merasa penasaran, lalu dia juga mengikuti Dao Yiqiang. Dengan perlahan Dao Yiqiang membuntuti buronan itu dari atas genteng rumah. Setibanya di tempat penginapan, buronan itu meminta pemilik penginapan untuk memberikannya kamar untuk menginap. Pemilik penginapan itu tidak memberikannya, karena ada aturan dilarang membawa hewan peliharaan di tempat penginapannya. Buronan itu lantas marah, karena hewan peliharaannya menjadi masalah besar. Dari kejauhan Dao Yiqiang melihat buronan dan pemilik penginapan sedang beradu cekcok. Tiba-tiba, ikan yang ada di dalam kendi itu membesar dan melahap si buronan. Sontak semua orang di sana kaget, termasuk Dao Yiqiang. Dao Yiqiang lalu melompat menuju monster ikan dan menusuknya dengan pedang lipatnya. Namun monster ikan itu sangat kuat, sehingga Dao Yiqiang terpental. Wanita jelek tadi muncul dan menerjang monster ikan dengan meja yang dia tendang. Meja-meja itu berhasil mengurung monster ikan. Monster ikan lalu menyerang balik hingga meja-meja itu hancur, lalu bergegas melarikan diri. Dao Yiqiang dan wanita jelek itu mengejar monster ikan yang melarikan diri dan bersembunyi di dalam salah satu bangunan. Wanita jelek itu lalu berubah menjadi seorang kakek dan menggunakan sebuah kompas ajaib untuk menemukan monster ikan itu. Saat Dao Yiqiang masuk ke dalam bangunan, dia bertemu dengan kakek tadi dan mereka saling berkelahi. Tidak sengaja tangan Dao Yiqiang menyentuh dada kakek itu yang terasa kenyal, dan tiba-tiba kakek itu berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu bernama Dragonfly dan dia ingin menangkan monster ikan. Mereka pun sepakat bekerja sama untuk mencari monster ikan itu. Lalu Dao Yiqiang melompat ke atas untuk menemui kenalannya bernama Xiao Xiao. Di sana Dao Yiqiang bertanya ke Xiao Xiao, apakah dia melihat monster ikan yang masuk ke dalam bangunan ini. Pembicaraan mereka diputus oleh Dragonfly yang merasa aneh dengan Xiao Xiao. Xiao Xiao yang ketakutan berusaha pergi, namun selendangnya diinjak oleh Dragonfly. Dragonfly lalu mengangkat kakinya, sehingga Xiao Xiao terjungkal dan jatuh dari jendela. Dao Yiqiang berusaha menolong Xiao Xiao dengan menarik selendangnya, namun malah membuat Xiao Xiao tercekik. Dragonfly terus memaki Xiao Xiao untuk menunjukkan wujud aslinya.
Tiba-tiba wajah Xiao Xiao menjadi aneh, dan berubah menjadi pria jelek. Dao Yiqiang kaget setengah mati melihat Xiao Xiao adalah seorang waria. Dragonfly lalu menuju ke gentong dan melihat lukisan ikan koi. Di sana ada gambar ikan koi yang sekelas bergerak, lalu tiba-tiba berubah menjadi monster ikan dan menerjang ke arah Dragonfly. Dengan refleks yang bagus, Dragonfly menghindari serangan monster itu dan menangkapnya dengan jaring ajaibnya. Akhirnya monster itu berubah menjadi kecil dan bisa dia tertangkap. Setelah Dragonfly menangkap monster ikan, dia melihat sebuah lukisan yang terasa aneh di dinding. Dragonfly lalu meminta Xiao Xiao untuk meminjamkan lukisan itu padanya. Saat Dao Yiqiang meminta lukisan itu sebagai barang bukti, Dragonfly melempar serbuk ke arah Dao Yiqiang, yang membuatnya kehilangan ingatan. Tiba-tiba Dao Yiqiang terbangun di tempat dirinya bertemu dengan pedagang di pasar sebelumnya. Dao Yiqiang yang masih merasa aneh terheran-heran dengan kejadian yang dia lalui di mimpinya. Di suatu tempat, di dalam gua, terdapat sekelompok orang yang menyebut mereka sebagai klan Wuyin. Di sana, Dragonfly melihat kakaknya sedang menatap monster ikan yang ditangkap Dragonfly sebelumnya. Kakak Dragonfly mengatakan jika monster ini adalah sebuah perangkap dari musuh yang ingin menemukan markas klan mereka. Melalui monster ikan ini, mereka bisa melacak keberadaan tempat rahasia klan Wuyin. Dragonfly lalu memanggil anak buahnya yang menjadi mata-mata untuk segera kembali ke markas. Dragonfly lalu mengeluarkan bola ajaib, sambil dia berbicara pada anak buahnya dengan bahasa isyarat. Dragonfly mengatakan jika mereka harus segera memindahkan semua barang klan Wuyin ke tempat persembunyian baru. Monster ikan itu tetap dibiarkan di dalam goa, agar mereka bisa terkecoh dengan tempat yang salah. Saat di kota, terdapat seorang pria buta bernama Zuch dari kelompok Dragonfly, yang ingin masuk ke tempat klinik yang tersohor di penjuru negeri. Setibanya di tempat pendaftaran, petugas di sana merasa ragu dengan kelebihan Zuch. Zuch lalu menjelaskan dengan rinci nama-nama obat tradisional sehingga petugas itu takjub. Petugas itu lalu menemui kepala klinik untuk memberitahukan jika ada orang hebat yang ingin belajar di sini. Namun petugas itu dimarahi oleh kepala klinik karena menerima orang buta, karena bisa saja dia adalah seorang penipu. Zuch lalu diseret paksa menemui kepala klinik. Di sana, kepala klinik ingin membuktikan kebenaran Zuch dengan memintanya untuk menyembuhkan salah satu pasien di klinik. Zuch menerimanya dengan senang hati, lalu menuju ruangan pasien yang dia pilih. Pasien yang dituju Zuch adalah yang dihindari oleh para dokter di sana, karena pasien itu sangat menyeramkan. Zuch lalu masuk ke ruangan di dalam goa. Di sana, Zuch membuka kacamata yang ternyata adalah tipu muslihatnya untuk bertemu dengan target yang diincarnya. Saat Zuch mencari pasien itu, Zuch melihat wanita yang sedang membaca buku. Zuch lalu bertanya nama wanita itu, namun dia tidak tahu namanya. Tidak sengaja Zuch melihat tanda lingkaran di lengan wanita itu, yang kemudian dia memberikan nama Circle. Zuch lalu memberikan sebungkus makanan untuk menyenangkan Circle. Tiba-tiba, wajah Circle berubah menjadi menakutkan dan membuat Zuch berteriak keras. Para dokter yang menunggu di luar terkaget bukan main. Di lain tempat, secara tiba-tiba muncul cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya di tengah keramaian, yang kemudian dibarengi monster yang terbang menuju ke arah mereka. Tempat itu lantas bergetar dahsyat sehingga membuat bangunan-bangunan di sana roboh dan rata dengan tanah. Dari kejauhan, Dragonfly dan anak buahnya menyaksikan kengerian serangan itu dari atas bukit. Dao Yiqiang dan teman-temannya datang ke tempat kejadian itu untuk mengevakuasi para korban. Di sisi lain, Dragonfly dan anak buahnya memasuki gua yang aneh. Di sana terlihat bola aneh yang dirantai dengan simbol dari klan Wuyin. Dao Yiqiang yang sedang mencari korban, tiba-tiba terjatuh menembus tempat Dragonfly berada. Tiba-tiba muncul monster yang menyerang kota dan terbang menuju arah ke mereka. Monster itu berusaha untuk menghancurkan bola aneh dengan teriakan supernya. Bola aneh itu hancur berkeping-keping dan muncullah monster lain di dalamnya.
Monster itu kemudian menyerang Dragonfly dan kawannya. Melihat Dragonfly mengalami kesulitan, Dao Yiqiang datang menyelamatkan Dragonfly. Sialnya, monster itu menangkap Dao Yiqiang sehingga tangannya mengalami luka parah. Dragonfly dan kawannya lalu membawa Dao Yiqiang loncat ke dalam danau untuk melarikan diri. Para monster itu saling bekerja sama untuk menghancurkan seisi negeri dan menjadi penguasa. Lalu para monster terbang dan pergi dari gua itu. Dragonfly yang sangat mengkhawatirkan Dao Yiqiang berusaha untuk mengobati lukanya. Suj dan Circle yang mendengar keributan itu lalu bergegas membantu Dao Yiqiang. Dragonfly yang curiga dengan Circle bertanya pada Suj siapa wanita itu. Suj mengatakan jika Circle adalah juru kunci yang dicari klan Wuyin. Dia adalah calon pemimpin yang hebat dan akan menjadi penolong klan Wuyin. Saat Dragonfly bertanya simbol yang ada di lengan Circle, Circle menjawab tidak tahu asal mulanya dan terus memeluk Suj. Melihat Dao Yiqiang yang merasa mendingan, membuat Dragonfly mengembalikan Dao Yiqiang ke markas polisi. Tidak disangka, Dao Yiqiang dibuang layaknya barang tak berguna. Merasa kasihan, Dragonfly kembali membawa Dao Yiqiang ke markas mereka. Suatu hari Dragonfly pergi ke acara pesta untuk bertemu dengan Xiao Xiao. Di sana Dragonfly meminta tolong Xiao Xiao untuk mencari kakaknya yang menghilang secara misterius. Xiao menemukan lokasi keberadaan kakak Dragonfly. Tidak lama kemudian, anak buah Dragonfly bersiap diri untuk menuju ke tempat kakaknya berada. Suj yang mengkhawatirkan keselamatan Circle, memintanya untuk bersembunyi di dalam kotak yang ada di delman. Dao Yiqiang yang sadar merasa kebingungan dengan situasi yang dia alami sekarang. Dragonfly menjelaskan jika mereka akan pergi ke suatu tempat untuk menjalankan misi penting. Dao Yiqiang diminta untuk ikut membantu dan Dragonfly memberikan sebuah tongkat, tangan serta kaki palsu untuk membantu tubuh Dao Yiqiang. Mereka pun berangkat menuju tempat tujuan. Di tengah perjalanan, Dao Yiqiang merasa bosan dan penasaran dengan isi kotak di sana. Ternyata di dalamnya terdapat Circle sedang merias diri. Karena mukanya yang menjadi hancur, membuat Dao Yiqiang dan anak buah Dragonfly kaget seperti melihat hantu di siang hari. Di tempat yang dituju kelompok Dragonfly, di sana terdapat kakaknya yang menyamar sebagai kakek peramal agung. Di sampingnya terdapat peti senjata pamungkas dunia. Dia berencana untuk menemui kelima pemimpin klan Wuyin. Lalu kelima pemimpin datang dan meminta peti itu dari kakak Dragonfly. Saat peti itu dibuka, ternyata di dalamnya kosong. Kemudian kakak peramal agung melempar peti itu ke pemimpin bernama Klentang, dan saat dia memegang peti itu, muncullah bola biru bercahaya. Peti itu dapat berubah bentuk sesuai dengan pemegangnya. Saat peti itu dipegang oleh salah satu pemimpin bernama Liang Chang, peti itu malah tidak bisa berubah. Ternyata Liang Chang tidak bisa mengubah peti itu dan membuat kakek peramal curiga. Kakek itu menuduh jika Liang Chang adalah siluman monster yang mengancam klan Wuyin. Tiba-tiba Liang Chang berubah menjadi monster, sehingga semua pemimpin terhempas dari sana. Teman monster cacing juga muncul dan membantu mengalahkan para pemimpin klan Wuyin. Monster itu lalu mengambil bola bercahaya dari kakek peramal dan menyerangnya dengan kekuatan Kamehameha. Kakek peramal menangkisnya dengan payung-payung yang tentu saja tidak mempan dengan serangan itu. Setelah monster itu mengalahkan semua pemimpin, kedua monster itu pergi dari sana. Kelompok Dragonfly terus berjalan menembus badai pasir. Karena badai pasir yang begitu hebatnya, membuat kelompok Dragonfly berhenti dan berlindung diri di dalam sebuah mansion ajaib. Di sana mereka menunggu badai pasir hingga berhenti. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Circle kerasukan dan berubah menjadi monster burung. Circle lalu menyerang secara membabi buta sehingga membuat kelompok Dragonfly hampir mati. Suj yang melihat Circle mengamuk, mencoba untuk menenangkannya, tetapi Circle malah mencekik Suj dengan kakinya. Suj terus berusaha menyadarkan Circle hingga Circle kembali berubah ke wujud semulanya.
Setelah kejadian itu, kelompok Dragonfly kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah kota bernama Luyang. Di sana, mereka menginap di salah satu tempat penginapan. Saat Dao Yiqiang ingin pergi jalan-jalan dan berpamitan dengan Zuch, Dao Yiqiang mengkhawatirkan keadaan Circle yang sedang murung di kamarnya. Circle yang melihat luka Dao Yiqiang, lalu memegang tangannya. Secara ajaib, tangan dan kaki Dao Yiqiang kembali tumbuh. Tapi imbasnya, Circle harus menerima luka yang cukup serius hingga dia tak sadarkan diri. Di warung terdekat, Dragonfly dan Zuch sedang adu cekcok. Dragon menyalahkan Zuch karena ulahnya Circle hampir membunuh mereka. Zuch berusaha membela Circle, namun sayangnya hal ini membuat Dragonfly kesal. Dragon lalu menamparkan keras muka Zuch. Circle yang telah sadar mendengar pembicaraan mereka dari jarak jauh, sehingga dia merasa sangat bersalah. Tiba-tiba muncullah tanda di kompas ajaib Dragonfly, yang membuat mereka kaget. Kompas itu menunjukkan arah keberadaan kakaknya. Saat Zuch kembali untuk menemui Circle, tiba-tiba senjata piringan terbang menuju dirinya. Zuch berhasil menghindari serangan itu. Serangan piringan itu menghancurkan seluruh tempat, hingga mengalahkan anak buah Dragonfly. Zuch berusaha untuk menyelamatkan Circle, namun dirinya ditahan Dao Yiqiang yang telah menggendong Circle. Serangan itu berasal dari Klentang, para pemimpin Wuyin yang telah dihasut oleh monster. Dragonfly mencoba untuk menghentikan Klentang, namun dirinya terkena racun dari telapak tangan Klentang. Tubuh Dragon merasa kesakitan dan membuatnya tidak berdaya. Saat itu muncul Dao Yiqiang yang mencoba untuk menyelamatkan Dragon. Melihat Klentang yang akan mengarahkan serangan piringan terbangnya, memaksa Dao Yiqiang untuk melindungi mereka dengan tubuhnya. Tidak disangka serangan itu berhenti tepat di depan Dao Yiqiang. Secara ajaib Dao Yiqiang bisa mengendalikan piringan itu dan menyerang Klentang hingga dirinya terhempas jauh. Dao Yiqiang terus berusaha menyerang Klentang hingga dirinya menyerah. Walaupun serangan Dao Yiqiang terlihat aneh, tapi dia berhasil memojokkan Klentang. Serangan bola api muncul tiba-tiba dari pemimpin lain yang membuat Klentang dan Dao Yiqiang terkena api yang membara. Klentang terbakar hingga membuatnya menjadi abu, tetapi tidak dengan Dao Yiqiang. Pemimpin itu terus menyerang Dao Yiqiang dengan bola apinya. Dao Yiqiang tidak menyerah dan menyerang kembali hingga pemimpin itu kewalahan. Di tempat lain kakek peramal muncul dan menyuruh Dragonfly dan teman-temannya untuk pergi menggunakan delman. Saat mereka telah menjauh dari keributan di kota, kakek peramal tadi berubah wujud menjadi kakak Dragonfly. Kakak Dragonfly menjelaskan kepada mereka jika Circle adalah musuh tersembunyi dari klan Wuyin. Dragonfly yang percaya dengan kakaknya, berusaha untuk membunuh Circle. Saat Dragon menyerang Circle, serangannya ditahan Circle dan dia menyembuhkan luka racun di tangan Dragon. Melihat keraguan dari Dragon, membuat kakak Dragon marah dan mengeluarkan kekuatannya sehingga Zuch terpental. Tiba-tiba muncullah kakak Dragon yang menyelamatkan Circle dari serangan orang yang mirip dengan dirinya. Ternyata orang itu adalah pemimpin Wuyin bernama Raja Neraka, yang menyerupai kakak Dragon. Kakak Dragon meminta Dragon dan Zuch untuk membawa pergi Circle ke tempat yang aman. Mereka pun berkelahi dengan mengadu kesaktian masing-masing. Di tengah perkelahian kakak Dragon dan Raja Neraka, muncullah pemimpin lain dari dalam danau yaitu bernama Kera yang menyerang mereka. Diketahui jika para pemimpin-pemimpin ini sedang memperebutkan darah segar dari Circle untuk mendapatkan kekuatan dahsyat. Kera lalu menangkap Zuch dan Dragon menggunakan kekuatan naga airnya. Mereka pun terlilit serangan Kera, hingga membuat mereka pingsan. Melihat teman-temannya kesakitan, membuat Circle marah dan berteriak. Teriakan Circle membuat salah satu senjata di sana bergerak dan meluncur ke jantung Kera. Serangan Kera berhenti dan dia tewas seketika. Circle berusaha menuju kakak Dragon yang mengalami luka parah. Kemudian Circle menyembuhkan lukanya dan akibatnya kekuatan penyembuhan itu membuat Circle harus mengorbankan nyawanya. Zuch yang tersadar dan melihat Circle terkapar dengan luka parah merasa sedih. Circle telah mengorbankan diri dan mereka memakamkan Circle di sana.
Such sangat terpukul karena kepergian Circle. Dao Yiqiang yang tak jauh dari sana, juga merasakan luka batin yang sama. Kakak Dragon memberikan semangat pada Dragon, Such dan Dao Yiqiang untuk membalas dendamkan kematian Circle serta menyelamatkan dunia dari para monster. Dao Yiqiang lalu menerima tawaran bergabung menjadi pendekar klan Wuyin. Mereka pun terbang membawa sebuah batu besar menuju para monster. Batu besar itu mengenai monster hingga monster itu terjatuh. Dragonfly, Such dan Dao Yiqiang sekuat tenaga mengalahkan para monster. Namun monster-monster itu begitu kuat hingga membuat mereka kewalahan. Saat para monster itu akan menghabisi nyawa para pendekar Wuyin, tiba-tiba Circle bangkit dari makamnya dan berubah menjadi monster burung. Secepat kilat, Circle menyerang para monster hingga monster-monster itu tak berkutik sedikit pun. Akhirnya Circle berhasil mengalahkan para monster dan menyelamatkan para pendekar Wuyin. Setelah kejadian itu, kelompok Wuyin sepakat untuk mengangkat Circle sebagai pemimpin baru klan Wuyin. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan klan Wuyin dan menyelamatkan dunia dari serangan para monster. Bagaimana? Sangat menghibur bukan? Walaupun disuguhkan grafis yang kurang nyata, tetapi dengan jalan cerita dan komedi menjadikan film ini menarik untuk ditonton. Jika kalian punya saran untuk review jalan cerita film, bisa kok tulis komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye.